Kasus Doktip alias dokter detektif versus dokter Richard Lee makin luas ya. Tidak cuma soal kritik terhadap produk White Tomato yang akhirnya dicabut izinnya oleh BPOM, tapi juga soal tuduhan Doktip diduga memfitnah dokter Richard Lee karena menyebut kliniknya tidak memajang surat izin praktek atau SIP. Dan update terbaru sekarang, akun TikTok milik Doktip resmi disita oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya, seberapa relevan dan sah sih proses ini? Jadi secara hukum SIP atau surat izin praktik itu memang wajib dipajang guys di tempat praktik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Kalau Doktip tidak melihat SIP dan menyampaikan itu secara terbuka ya, apakah itu fitnah? Ataukah pengamatan langsung yang bisa saja benar atau salah? Jadi di dalam hukum pidana, fitnah itu harus ada unsur kesengajaan menyebarkan kebohongan. Kalau yang disampaikan itu berdasarkan apa yang dilihat ya, dan tidak ada niat menipu publik, maka ini masuk kategori kekeliruan wajar, bukan fitnah. Lalu soal penyitaan akun, secara prosedur memang penyidik boleh menyita ya, jika akun Doktip memang dibutuhkan untuk pembuktian. Tapi publik juga berhak bertanya guys, kenapa akunnya mengungkap fakta yang terbukti benar soal produk justru disita lebih dulu? Apakah ini penegakan hukum ataukah justru pembungkaman suara kritis? Yang perlu kita sadari, di ruang digital seharusnya tidak membuat orang kehilangan akses suaranya. Apalagi jika isi kritiknya didukung data dan tujuan perlindungan konsumen. Akun dokter detektif disita polisi. Kalau kata Doktip sih, akunnya disita karena laporan DRL yang tentang tomat putih itu. Tapi masalahnya, yang gue bingungin adalah, kalau yang bermasalah tentang tomat putih itu, dan kalau memang dibutuhin akun Doktip buat disita, seharusnya akun yang jualan tomat putihnya itu juga harus disita dong. Ya iya, gimana ceritanya akun yang ngelaporin tentang jualan tomat putihnya itu disita, sementara yang jualan nggak disita? Karena kan sumber tomat putihnya itu jualannya ya di akun dia itu. Kenapa yang disita cuma akunnya Doktip? Aneh menurut gua. Yang anehnya lagi, kenapa laporan DRL tentang tomat putihnya itu diterima sama polisi? Nah kan jelas-jelas tomat putihnya itu bermasalah. Orang BPOM aja udah ngeluarin press release, kok masa polisi nggak tahu? Kan gue jadi teringat kata-kata si DRL di voice note-nya itu. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Akun Doktip disita. Yes, akun Doktip disita. Disita sama Polres Metro Jakarta karena pelaporan dari DRL alias Soneo. Tapi itu bukan berarti Doktip itu kenapa-kenapa. Gak apa-apa kok. Doktip jangan gentar, tetap semangat. Kita semua percaya kok Doktip itu orang baik, penyelamat kita, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Pokoknya Doktip semangat, jangan runtuh, jangan jatuh. Kalian follow ini akun Doktip, karena Doktip yang aktif di akun yang ini. Follow biar supaya kalian tahu info-info terbaru dari Doktip. Love you Doktip. Gini gitu. Ini salah satu kasus yang unik teman-teman, karena ada Undang-Undang ITE di pasal 27B, kemudian dikaitkan dengan pasal 369. Jadi di situs Mahkamah Agung pasal 369 ini ya, 369 KUHP itu kalau nggak salah cuman ada 69 putusan seluruh Indonesia. Artinya cuman ada 69 orang yang dikenakan pasal ini selama selama proses peradilan di Indonesia gitu. Coba nanti teman-teman cek lagi, siapa tahu saya keliru melihatnya, tapi kemana saya sudah cek hanya ada 69 orang yang pernah didakwakan dengan pasal 369 KUHP. Bahas kemarin sidang mediasi dan kontradiktif pernyataan para pihak ya, baik Nikita Mirzani maupun pihak RG. Iya. Kalau menurut lu Bang, manifestasi ini tepat tidak buat ABDJ dan menguntungkan nggak? Nih gini teman-teman, masalah tepat atau tidak tepat itu tentunya subjektif ya, subjektif dalam artian kita tidak bisa menilainya ini tepat atau tidak tepat. Tapi kalau pertanyaannya sah atau tidak, ya tentu sah, karena tepat dan tidak tepat ini kan si pihak Nikita Mirzani lah yang bisa merasakan apa sih
yang lebih tepat, yang dia upaya yang lebih tepat dia lakukan saat ini berdasarkan kebutuhannya saat ini gitu. Kemudian apakah menguntungkan? Tentunya menguntungkan, karena namanya one prestasi ini kan berhubungan dengan adanya ingkar janji, di mana ingkar janji ini berhubungan lagi dengan perjanjian. Jadi kalau misalnya nanti diputus bahwa tergugat melakukan one prestasi, artinya adanya perjanjian yang dilanggar gitu. Iya, jadi tadi hujannya lebat banget. Suara saya jelas nggak sih, Mas Ri? Iya, gitu. Jadi gini, misal one prestasinya berhasil, kan artinya perjanjiannya nih sah. Artinya 4 miliar itu ditransfer atas dasar sukarela gitu teman-teman, ya kan? Nah, hanya saja tergugat ini terbukti misalnya mengingkari ya. Mengingkari artinya gini. Jadi analogi Nikita Mirzani dulu tuh teman-teman pernah dengar nggak? Dia dikasih duit tapi diteriaki maling ya gitu analoginya kalau misalnya benar gitu ya gugatan one prestasinya. Jadi udah dikasih duit tapi udah dihibahkan tapi ternyata dituduh mencuri gitu. Iya, mensomasi. Cuman saya nggak mau nanggepin itu ya drama-drama di luar kasus gitu. Tapi kalau misalnya memang itu betul ada, ya artinya kan menambah dinamika kasus ini. Makin sibuk tuh artinya nanti pengacara RG gitu. Nah, jadi nggak boleh kita berandai-andai teman-teman ya. Apakah si Mail berinisiatif sendiri, apakah disuruh gitu. Artinya ketika ditetapkan tersangka dan terdakwa 2 orang, ya pastikan penyidik melihat ya bahwa ada keterkaitan antara terlapor 1 dan terlapor 2 gitu. Kan kita belum melihat nih apakah ada percakapan antara Mail dengan Nikita Mirzani gitu yang mengindikasikan adanya keterlibatan Nikita Mirzani, walaupun yang berkomunikasi adalah Mail dengan Dr. Reza Gladys. Oh tidak, jadi ketidakhadiran prinsipal ya sampai akhir tentunya ini. Jadi teman-teman juga harus kita harus diluruskan. Jadi saat mediasi itu memang ada kewajiban para prinsipal hadir. Diperbolehkan jika prinsipal ini misalnya berada di luar negeri gitu. Nah, dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani ya, misalnya di kan Nikita Mirzani saat ini berada di dalam tahanan ya. Artinya dititipkan oleh jaksa sebagai tahanan di rutan Pondok Bambu. Nah, tentunya untuk menghadiri mediasi ini membutuhkan banyaklah birokrasinya teman-teman gitu. Nanti hakim mediator pasti melihat apakah bisa ya tanpa kehadiran dari penggugat, apakah mungkin pakai jalur ini kayak kemarin Zoom atau semacam video call gitu. Jadi boleh tidak hadir dengan alasan yang patut gitu. Yang patut ini kan apakah nanti berada di luar negeri gitu. Nah, yang harusnya kita pertanyakan itu apakah tergugat ini kan dalam kondisi bebas lepas ya. Nah, itu yang dipertanyakan ketika tidak hadir gitu. Iya makanya ayo beli jagung bakar. Tapi saya di sini nggak pernah beli kok jagung, bikin sendiri. Tapi nggak tahu ya kalau ada WA lainnya. Makanya teman-teman, jadi analisa saya ini hanya berdasarkan informasi yang tersedia di publik saat ini ya, dan berdasarkan statement-statement nih. Jadi saya itu menganalisa kekonsistenan para pihak ya, di mana ketika ada hal yang tidak konsisten pasti saya bahas gitu. Kemudian juga berdasarkan rekaman yang beredar, kemudian berdasarkan statement dari para penegak hukum, misalnya kejaksaan dan kepolisian gitu.
makanya ketika jadi analisa kita ini nanti bisa berkembang ya, bisa semakin semakin meluas ketika nanti sudah masuk ke persidangan gitu. Apalagi tanggal 24 nih kan nanti akan dibacakan dakwaan. Nah, itu pasti mudah-mudahan ya ada video yang benar-benar jelas gitu pembacaan dakwaannya. Jadi kita bisa analisa bareng-bareng. Penyitaan akun Doktip. Nah, jadi Doktip ini ya teman-teman kan ini berdasarkan klaim dari Doktip ya. Jadi saya belum mendengar langsung ya dari official dari Polres Jaksel maupun dari pihak pelapor ya Dr. Richard Lee. Jadi Doktip ini menurut keterangan yang saya dengar di VT yang beredar maupun beliau sempat di sini juga mampir ya teman-teman. Jadi perihal produk White Tomato dan SIP ya, surat izin praktik gitu. Nah, jadi intinya kemungkinan salah satu pasal yang digunakan itu kepada Doktip ini kemungkinan salah satunya pasal pencemaran nama baik gitu ya. Gitu. Jadi ketika pencemaran nama baik itu kan harus diuji teman-teman, apakah yang disampaikan itu memiliki niat untuk menyebarkan berita bohong gitu ya. Tapi ketika fakta ya tentunya pasal pencemaran nama baik akan goyah gitu. Tapi penyitaan itu sah ya, penyitaan akun Doktip itu menurut saya sah karena penyidik mungkin menilai bahwa ini relevan dengan dengan kasus yang sedang disangkakan kepada dokter detektif. Jadwal pidana diundang ke PMJ sama juga kok, bisa sama ya? Ya mungkin aja teman-teman karena mungkin aja kan tanggal 2 jadi biasanya gini biasanya kan dikasih waktu gitu tanggal berapa ya, mungkin beliau memintanya tanggal 24. Nah, tapi kan ini kan kita juga bisa melihat ketidakkonsistenan ya ketika undangan tapi harus menyerahkan bukti pembelaan kan, itu harusnya teman-teman juga bertanya tuh. Kan katanya tanggal 24 kan menyerahkan dokumen. Nah, gitu. Jadi apakah undangan diwajibkan untuk menyerahkan dokumen untuk membela diri kan, itu kan tanda tanya teman-teman. Bang, DRL diundang loh sama Menteri Hukum ya. Tadi sudah ada yang kirim-kirim fotonya juga. Gitu. Ya itu kan sah-sah saja teman-teman. Itu kan jadi salah satu kegiatan labrak-melabrak itu sebenarnya jarang loh naik. Jadi itu biasanya polisi itu cenderung mengupayakan bagaimana supaya damai gitu. Karena memang ada asas hukum yang mengatakan bahwa pidana itu adalah upaya terakhir gitu. Jadi selama masih bisa mediasi atau diselesaikan dengan ranah hukum yang lain, misalnya perdata atau mungkin administrasi, maka pidana itu adalah opsi terakhir gitu teman-teman. Makanya jadi Polres Jakarta. Kemenangan NM berapa persen? Ini berartinya kita menerawang ya. Bentar, analisa saya saat ini berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada di media, baik dari kuasa hukum Reza Gladys, Dr. Reza Gladys maupun dari kuasa hukumnya Nikita Mirzani, kemudian pernyataan dari aparat penegak hukum baik jaksa maupun kepolisian, dan berdasarkan rekaman-rekaman yang beredar gitu teman-teman. Kok bisa sih Bang menganalisa berdasarkan informasi yang tersedia? Ya karena memang kalau sarjana hukum itu dia memiliki keahlian seni tafsir teman-teman. Jadi ada namanya ilmu penafsiran hukum gitu. Jadi ada juga logika hukum gitu ya. Nah, kalau saya mengatakan 100% itu namanya saya hiperbolik gitu teman-teman. Karena hukum itu sebenarnya pada dasarnya tidak boleh berandai-andai, tapi menganalisa gitu. Jadi intuitif tapi berdasarkan relevansi juga data-data yang ada gitu.
Yang paling membanggakan adalah tuntutan TPPU dan saya dengar barbuk disita oleh Polela. Boleh teman-teman. Jadi memang alat bukti yang diduga jika ada uang atau barang yang diduga didapatkan dari hasil dugaan tindak pidana, maka polisi wajib untuk menyita. Gitu. Jadi polisi wajib untuk menyita itu dijadikan barang bukti gitu. Iya, hujan. Berisik banget ya. Kalau berisik banget saya pakai mic nih. Cuman tadi saya rencananya mau on cam teman-teman, tapi karena hujan ya, jadi susah ini tripodnya. Jadi saya pakai mic ya, berisik ya. Berisik banget memang ya. Oh ya, sorry. Guys, sorry ya, saya tidak bisa naikin siapa-siapa gitu, karena saya memang niatnya bukan untuk komal-komalan. Bentar, saya pakai mic dulu. Iya, di sini hujan. Jadi malam tadi tuh malam tadi memang capek teman-teman. Jadi kemarin capek gitu. Karena saya kemarin tuh banyak kesibukan. Jadi di sini orang lagi musim merit. Kira-kira masih bisa makan? Ya makan lah teman-teman. Masa nggak makan? Tapi yang pasti ya, ketika orang berhadapan dengan proses hukum, baik dia terlapor maupun pelapor, itu pasti makannya udah nggak enak. Waalaikumsalam. Pasti makannya udah nggak enak. Itu bukan terlapor aja, pelapor pun nggak enak teman-teman. Itu. Apa yang loyo? Iya nih, salting udah kameranya matiin aja ya. Kuliah jadi ke konsen ya mama ya. Statement Bang Pami tentang apa? Tentang ini sidang tanggal 24 ya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk kasus Doktip dan Dokter Richard itu jujur gitu. Jadi ini kan kayak drama berseri-seri gitu. Jadi saya untuk menganalisanya nih agak kesulitan. Jadi untuk menganalisanya agak kesulitan. Tapi yang pasti ya, kalau ternyata kasusnya ini yang dibahas adalah produk White Tomato ya, tentunya Doktip sih harusnya punya upaya yang dan potensi yang sangat luar biasa ketika untuk melakukan pembelaan, karena White Tomato-nya kan sudah diumumkan oleh BPOM. Hujan lebat banget di sini. ID tuh ini teman-teman. Jadi mereka tuh ada wewenangnya. Ya, memang harus pra peradilan. Doktip gitu ya. Udah matiin kameranya ya, biar konsen lagi. Aduh, nggak usah.
Udah lanjut aja, yakin Ergi udah nggak sadar kemudian pas disidang dari coba lihat di tutup roti pamitannya. Iya kemarin kan udah ini kan, tapi kan ada akun barunya teman-teman, akun second, akun cadangannya kan ada. Bang, kenapa sih mafia susah diberantas? Ya kalau gampang diberantas namanya bukan mafia teman-teman. Namanya mafia itu pasti susah diberantas karena dia jaringan terstruktur dan sistematis gitu. Ini kita bukan bicara tentang si A atau si B mafia ya, tapi dalam konteks mafia secara umum. Jadi kalau namanya mafia itu ya pasti susah diberantas. Kalau gampang diberantas namanya bukan mafia. Maica bukan mafia. Masa sih ditutup tadi sore kelihat masih. Oke. Preman, ada preman di sini. Siapa?